Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baiklah, perkenalkan saya Selvia Zainur dengan NIM 230501001 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan analisis jurnal yang berjudul Al-Quran dan Urgensinya dalam Kehidupan Manusia. Pembahasan yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan salah satu kitab yang paling mulia yang Allah turunkan kepada manusia yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran diturunkan kepada semua manusia. Tujuan penurunannya adalah untuk membimbing manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Secara etimologis, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan atau Qur'anan, yang artinya susunan dan kumpulan kata dan huruf secara teratur dari satu ayat ke ayat yang lainnya. Poin yang kedua adalah nama-nama Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai nama. Salah satunya adalah Al-Quran yang sangat dikenal oleh umat Islam. Nama-nama Al-Quran yang banyak dikenal oleh umat Islam adalah yang pertama Al-Quran. Yang kedua adalah Alkitab yang berarti tulisan atau tertulis. Yang ketiga Al-Furqan yang berarti memisahkan. Yang keempat adalah Az-Zikir yang berarti sebagai peringatan. Yang kelima adalah Al-Huda yang berarti sebagai petunjuk. Yang keenam adalah Asyifa sebagai obat atau penawar. Yang ketujuh adalah An-Nur sebagai pelita. Nah, itulah nama-nama Al-Quran yang banyak dikenal oleh umat Islam. Namun banyak lagi nama-nama Al-Quran yang lainnya. Poin yang ketiga adalah jaminan hidup berpegangan dengan Al-Quran. Al-Quran yang merupakan wahyu dan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW merupakan kitab yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan sangat kaya akan sesuatu. Kitab ini juga merupakan sumber Islam yang paling penting dan pertama yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Nah, Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Untuk memahami ajaran Islam, seseorang harus memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya dengan benar dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran ditulis untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Selain itu, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, Allah dan Rasul-Nya menjamin bahwa mereka tidak akan tersesat. Sebagaimana dalam Quran Surah At-Taha ayat 123-124 yang artinya, Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Oleh karena itu, Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadikan umat manusia bertakwa dan mengajarkan kehidupan yang aman dan baik di dunia maupun di akhirat. Poin yang keempat adalah fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa fungsi.
Yang pertama, Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Fungsi yang kedua, Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Muslim. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran banyak memberikan pokok-pokok dan prinsip-prinsip umum bagi pengelolaan kehidupan dalam hubungan antara manusia dengan Allah dan makhluk lainnya. Fungsi yang ketiga, Al-Quran adalah korektornya. Sebagai korektor, Al-Quran mengungkapkan banyak hal yang dibahas dalam kitab-kitab Taurat, Injil, dan hal-hal lain yang dianggap Al-Quran tidak sesuai dengan ajaran Allah yang sebenarnya. Fungsi yang keempat adalah wali kitab sebelumnya atau Al-Muhaimin. Dan kami telah mengirimkan kepadamu kebenaran dari kitab-kitab, membenarkan apa yang telah ditulis sebelumnya di antara kitab-kitab suci dan sebagai pelindung terhadapnya. Nah, fungsi yang kelima adalah Al-Quran berfungsi sebagai keputusan atas sengketa manusia. Di dalam Al-Quran sudah termasuk ketentuan seperti ibadah langsung kepada Tuhan, keluarga, masyarakat, perdagangan, hutang, warisan, pendidikan, dan asuhan, kejahatan, dan aspek kehidupan lainnya yang dijamin Tuhan dapat diterapkan dan sesuai di mana saja dan kapan saja. Kesimpulannya adalah Al-Quran adalah wahyu dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Sebuah kitab yang keabsahannya tidak terbantahkan, sebuah kitab yang sangat kaya akan segala sesuatu, dan kitab ini merupakan sumber Islam yang pertama dan terpenting, pedoman bagi seluruh umat Muslim dan seluruh umat manusia. Al-Quran tidak hanya memberi tuntunan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menuntun tentang hubungan manusia dengan manusia dan bagaimana manusia berhubungan dengan alam. Untuk memahami ajaran Islam, perlu untuk memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk mengajarkan agar manusia bertakwa, dan Al-Quran membimbing manusia hidup di dunia dan keamanan di akhirat. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.